pujian, sembah, dan syukur, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena besar agung kasih-Mu buat kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Engkau yang panjang sabar dan maha baik, tidak pernah berubah. Mengerti keadaan kami yang debu adanya, sehingga Engkau senantiasa menyediakan pengampunan dosa buat kami. Dan dengan telaten merawat, mengasuh kami, supaya kami bertumbuh makin hari, makin dewasa secara rohani, makin serupa dengan Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kakak sulung kami. Sore ini Tuhan, dengan firman-Mu, bekali, ajar, dan bentuklah kami. Berilah kami pencerahan, baik yang mendengar maupun yang memberitakan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu yang benar dan baik. Berkati juga anak-anak kami di dalam kelas bersama dengan pengajar mereka, agar mereka bukan sekedar datang karena harus datang, tapi mereka sungguh berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mengangkat mereka, sehingga mereka kemudian mengalami suatu hubungan pribadi dengan Tuhan, dan menempuh perjalanan hidup yang relatif masih panjang buat mereka, bersama dengan Tuhan, dan bahagia karena. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27, kemudian Matius 26 ayat 41 sebagai ayat emas kita. Saya akan membacakan untuk kita sekalian 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita membuka Injil Matius pasal 26 untuk membaca ayat emas buat renungan kita sore hari ini, yaitu ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 41. Kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sekaligus juga menjadi tema khotbah pada sore hari ini. Di dalam pembacaan kita dari surat Korintus pasal yang ke-9 tadi, Rasul Paulus mengambil ilustrasi dunia olahraga, dalam hal ini pertandingan atau perlombaan lari dan pertandingan tinju, sebagai ilustrasi untuk mengajarkan sebuah kebenaran buat kita. Saudara-saudara,
Mengapa Rasul Paulus menyinggung topik atletik atau topik olahraga itu? Saya yakin dia bukan sedang demam menyambut Olimpiade di London. Dan dia juga bukan menginginkan supaya kita semua masing-masing menjadi atlet yang top. Tetapi terlebih adalah untuk menanamkan, mengajarkan kepada saudara dan saya suatu sikap batin yang benar. Attitude apa yang harus dimiliki oleh seorang Kristen dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Kita mengikut Tuhan. Bagaimana harusnya kita hidup? Bagaimanakah sikap batin kita semestinya? Bagaimanakah kita harus memiliki suatu semangat dalam diri kita untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran yang mulia? Para atlet berlomba pada zaman itu bahkan bukan untuk uang. Tidak seperti zaman sekarang, atlet-atlet menjadi profesional. Tapi di zaman itu mereka berlomba hanya demi olahraga dan demi kepuasan batin mereka. Mereka berhasil menjadi juara dan kemudian hanya untuk mendapatkan satu mahkota. Ketika seluruh penonton berdiri di stadion yang besar, semua hening sesudah sorak gempita, lalu upacara diberikan kepada sang juara. Hanya satu mahkota dari daun yang dianyam, saudara-saudara, ditaruh di atas kepala sang juara. Wah, mereka sudah bahagia sekali. Sasaran hidup mereka tercapai. Betapa pula harusnya kita lebih dari atlet-atlet di dalam zaman tersebut, bukan? Karena kita, Rasul Paulus katakan, memperoleh satu mahkota yang tidak akan layu, bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi, mahkota yang kekal dan maha mulia. Bagaimana kita harus menempuh kehidupan kita supaya kita mencapai sasaran-sasaran hidup dan isi kehidupan yang signifikan, yang bermakna. Minggu-minggu lalu kita merenungkan betapa pentingnya kita merenungkan mengenai kematian, supaya kita tahu bagaimana mengisi kehidupan kita, supaya pada waktu kita meninggal dunia atau menghadapi ajal kita, kita hidup dalam suatu perasaan yang bahagia. Menyambut maut tidak dengan perasaan kecewa. Paling celaka ketika orang menghadapi ajal, lalu kilas balik itu begitu cepat diputar. Gak tahu dalam kecepatan berapa gigabyte kita lalu melihat kehidupan masa lampau dan kita merasa kecewa. Wah, sia-sia. Kalau saja dahulu aku tidak begini, tidak begitu. Hari ini tentu aku tidak seperti keadaan sekarang ini. Itu sangat menyesal sekali, bukan? Bagaimana supaya pada waktu kita sampai di akhir hidup kita puas, bahagia, tidak merasa sia-sia. Itu yang Rasul Paulus mau ajarkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Lomba lari atau pertandingan tinju diangkat sebagai ilustrasi. Ini adalah olahraga yang keras. Untuk memberi kita apa? Memberi kita pengertian bahwa kehidupan Kristen bukan sesuatu yang dapat ditempuh successfully dengan sikap santai, lenggang kangkung, adem ayem, tenteram, tak bisa. Para atlet yang menjadi juara, waktu mereka menyiapkan diri, bagaimanakah mereka mempersiapkan? Saudara, Rasul Paulus mengangkat ilustrasi ini untuk orang-orang atau jemaat di Korintus, karena kota Korintus dikenal dengan satu perayaan olahraga tahunan. Nyaris setiap tahun mereka menyelenggarakan satu pesta olahraga yang besar di sebuah kota kurang lebih 20 km dari kota Korintus. Dan setiap atlet yang mau bertanding dalam perayaan tersebut, mereka mempersiapkan diri sepanjang tahun, paling sedikit 10 bulan. Dengan latihan-latihan sangat keras, siang dan malam. Mereka menaklukkan tubuh mereka dengan disiplin yang keras. Itulah Rasul Paulus ambil sebagai satu ilustrasi. Kehidupan Kristen pun seharusnya seperti atlet yang mau bertanding atau berlomba. Di dalam perlombaan, orang tidak bertanding sendiri. Namanya juga perlombaan atau pertandingan. Mana ada orang yang bertanding sendiri? Tidak ada, bukan? Pasti ada lawannya.
Entah kalau seperti bertinju 1 lawan 1 atau pertandingan lari, ya satu grup lari di sana. Mereka bersaing dengan ketat dan hanya ada 1 orang saja yang juara. Semua mempersiapkan diri dengan keras, tetapi hanya 1 saja yang menjadi pemenang. Tidak ada itu istilah seri. Hanya 1 yang jadi juara. Saudara, bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan Kristen kita? Apa kita menuntut suatu disiplin yang ketat dan keras seperti para atlet, atau kita santai-santai, pegang kangkung, datang ke gereja santai-santai, duduk juga loyo-loyo, begitu? Paulus katakan kita harus lebih hebat dari olahragawan sepanjang zaman, saudara-saudara. Kehidupan Kristen bukan bisa berhasil dengan kehidupan persikapan santai. Ngomong-ngomong, saudara-saudara, kalau Paulus mengambil ilustrasi lomba lari dan pertandingan tinju, itu ada persaingan dan ada lawan. Untuk orang Kristen, saingan, tandingan atau lawan kita itu siapa? Kita berlomba, kita bertanding. Siapa yang kita lawan? Siapa saingan kita? Siapa yang mesti kita taklukkan? Siapa, saudara? Kita harus hati-hati. Bukan orang lain. Jangan karena ilustrasinya pertandingan, lalu siapa yang lawan kita ini? Kalau sama-sama hafal ayat, aku harus kalahkan siapa ya? Kadang-kadang orang-orang Kristen sendiri sikut-sikutan, seperti saingan mereka adalah sesama orang Kristen. Pendeta menjelek-jelekan pendeta lain, seperti itu adalah saingannya. Salah kaprah. Musuh kita bukan sesama manusia. Siapa lawan kita? Siapa? Diri sendiri. Bukan setan? Bukan iblis, saudara-saudara? Iblis? Satu hari ada orang lihat iblis menangis. Dia terseduh-seduh sana, sesenggukan, kelihatan susah sekali. Kalau orang tanya, kenapa kamu nangis, iblis? Aku difitnah. Loh, maksudmu kamu difitnah bagaimana? Aku dijadikan kambing hitam. Sudah hitam, dikambing hitamkan pula, saudara-saudara. Maksudmu apa? Itu loh orang-orang Kristen. Dia jatuh ke dalam dosa karena kemauannya sendiri, ya, mengikuti kemauan matanya, mengikuti nafsunya, mengikuti semua keinginan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah jatuh dalam dosa, dia bilang, aku digoda iblis, digoda setan. Padahal aku nggak ngapa-ngapain dia. Dia nyelonong jatuh sendiri. Iblis bilang, dia difitnah, dikambing hitamkan. Memang banyak kali dia menjadi sumber godaan, sumber cobaan, tetapi tidak selalu. Kita jatuh. Di dalam firman Tuhan surat Yakobus dikatakan, kita berdosa karena kita ditarik oleh hawa nafsu kita sendiri, saudara-saudara. Lawan kita adalah diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. Musuh terbesar kita bukan di luar, tetapi ada di dalam selimut, di balik bungkus tubuh kita ini. Kita mempunyai cita-cita, kita menuntut ilmu, kita sekolah, kita mengambil gelar, tapi kita bisa berantakan karir kita bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Kita merindukan satu rumah tangga yang bahagia. Kita dengan hati-hati dating, kita memilih jodoh kita sendiri. Tetapi kemudian rumah tangga kita berantakan, bukan karena orang lain, tetapi tidak jalan karena diri pasangan itu sendiri, saudara-saudara. Salah satu atau dua-duanya. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Di sini Rasul Paulus menyoroti mengenai si aku yang lama di dalam kehidupan kita,
yang memanifestasikan dirinya melalui tubuh kita ini. Tubuh kita ini seringkali spoil, manja, dan akibatnya sering menjadi penghambat dalam sukses kehidupan kita sendiri. Bukan begitu, saudara-saudara? Siapa yang gak mau punya tubuh yang langsing? Semua punya. Waktu masih gadis langsung sudah menikah langsung. Semua ingin tubuh yang langsing. Lalu kita ngerti, aku mesti olahraga, mesti diet. Kita mengerti, kita mau. Tetapi bagaimana kita melaksanakan? Olahraga harus ambil waktu, bukan? Ya katanya jalan pagi itu bagus, sedikit jogging. Tapi mau bangun pagi susah. Ya. Ngantuk, udah pasang weker, kita tidur lagi. Nanti alasan apa lagi, saudara-saudara? Alasan, aduh, memang aku mau olahraga hari ini, tapi Fremont cuacanya nggak tentu. Sebentar panas, sebentar dingin. Pagi ini kok dingin sekali. Duh, besok aja deh. Alasannya dingin. Karena apa, saudara? Tubuh kita mencari yang nyaman. Belum ada ditemukan air condition atau heater untuk lapangan olahraga terbuka. Sehingga kita selalu alasan dingin. Besok lagi kita mau olahraga, panas nyentrong. Lalu kita bilang apa? Aduh, nanti kulitku gosong. Kita nggak berangkat. Saudara lihat karena apa? Tubuh lagi. Minggu lalu kita mengerti, bahagia sekali orang yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Lalu kita sudah dianjurkan untuk membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Melalui Grace Pool mailing list, saya sudah kirim pembacaan untuk sepekan. Apakah saudara sudah membuka? Sudah. Apakah saudara sudah membaca? Itu soalan. Hari ini sudah dicantumkan. Saya cantumkan dari minggu sampai dengan minggu, supaya yang hari Minggu ini tadi belum baca, bisa baca nanti pula. Dan minggu depan, tidak usah tunggu sampai Minggu sore. Minggu pagi saudara sudah baca, bisa baca giliran pembacaannya. Bukan? Kita perlu disiplin untuk itu. Tetapi masalahnya apa, saudara? Seringkali tubuh kita yang repot diurus ini. Kita bilang, waktu yang paling tenang itu pagi-pagi. Itu betul, saudara-saudara. Kadang-kadang pukul 4 pagi sudah terjaga. Mau tidur lagi tidak bisa. Daripada stres, ulang-ulik di ranjang. Lebih baik saudara bangun, cuci muka, nyalakan lampu, dan buka kita. Sungguh, saudara. Itu saat yang paling bagus. Pemazmur berkata, aku mendahului jaga pada waktu malam dan mendahului fajar terbit di pagi hari. Untuk apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang menjadi berkat buat saya adalah di pagi buta. Ketika anggota lain rumah tangga belum ada yang bangun, sunyi senyap membaca firman Tuhan berbicara. Indah sekali. Tetapi masalahnya apa? Mata kita lengket, tubuh kita manja. Kita bilang, aduh, semalam tidur setengah 12. Katanya untuk tubuh yang sehat harus tidur 8 jam sehari. Ya kan? Kalau kita hitung dari 11.30 sampai pukul 4, baru berapa jam itu? Belum cukup. Jangankan 8, 7 jam aja nggak cukup. Oke lah, 8 jam itu untuk peragawati. Buat kita 7 jam. Ini belum sampai 7 jam. Jadi kita bilang, tidur lagi deh Tuhan. Kan kita perlu tubuh yang sehat. Katanya mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Tuhan. Saya perlu tidur lagi. Omong kosong, saudara-saudara. Itu cuma kemanjaan tubuh jasmani yang kita saja. Kalau kita bangun, kita tidak bakal sakit, saudara-saudara. Anda nonton film seri sampai lewat tengah malam, tidak sakit, bukan? Apalagi kalau saudara bangun untuk membaca firman Tuhan. Mana mungkin sakit? Tidak bakalan sakit kita, karena kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tubuh kita ini aleman,
kolokan, dan manja. Itulah musuh kita yang terbesar. Tuhan Yesus menyoroti kondisi ini dalam kasus Getsemani. Saudara perhatikan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang sempurna, yang tubuhnya tidak berdosa seperti kita, tidak lahir dalam dosa, membutuhkan berdoa dan berjaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Bukan. Mengapa? Karena dia mengambil rupa sama seperti saudara dan saya. Ada darah daging, meskipun tidak lahir dalam dosa, tetapi tetap darah daging ini bawaannya adalah manja. Tuhan pun tahu hal itu. Dia sedang menghadapi salib. Dia harus menunaikan tugas yang Bapaknya embankan kepadanya. Dia memikul tanggung jawab yang besar untuk keselamatan seluruh dunia. Ini bukan perkara main-main. Maka dia perlu berdoa dan berjaga. Tubuhnya pun merengek, minta dikasihani. Kalau perlu tidak usahlah berjaga sepanjang malam, tetapi Tuhan menaklukkan dorongan jasmaninya. Kalau dia karena begitu bergumul, sengsara salib itu begitu mengerikan, luar biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, membutuhkan topangan dari sahabat-sahabatnya, dari murid-muridnya. Dia pilih 3 murid yang terdekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi mereka tidak bisa berjaga bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Nemani aku 1 jam, tidak sanggupkah kamu? Lalu Tuhan berkata dalam Matius 20 ayat 41, berjagalah dan berdoalah kamu, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Di dalam terjemahan lain dikatakan, the spirit is willing. Memang mau dia, punya kemauan yang baik. Tetapi tubuh itu lemah. Murid-murid diwakili oleh Petrus sudah sesumbar sebelumnya. Mereka mempunyai kemauan yang luhur, cita-cita yang baik sekali dan mulia. Mereka mau bersama dengan Tuhan. Mereka mau setia sampai akhir. Petrus berkata, meskipun yang lain cerai-berai Tuhan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Di penjara pun aku rela, mati pun aku siap. Tuhan berkata, Petrus, Petrus, malam ini iblis menanti kamu seperti gandum. Sekam akan diterbangkan oleh angin. Kamu akan diuji. Apa kamu ada isi atau cuma pepesan kosong? Cuma pop saja, tidak ada wop. Kamu harus membuktikan dirimu. Berjagalah kamu dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Memang rohmu itu willing, kamu mau untuk setia kepadaku, tetapi tubuhmu itu lemah, dan itu sudah terbukti. Mereka tidak bisa bertahan 1 jam. Karena apa? Tubuh mereka manja, ngantuk rasanya, lalu mereka tertidur. Saudara-saudara, bagaimanakah hari ini kita di dalam ikut Tuhan? Tadi kita menyanyikan sebuah lagu. Dikatakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Ini semua hal-hal yang luhur sekali, mulia, memberikan hati kita, memberikan jiwa kita, hidup untuk Tuhan saja. Haleluya, bagus sekali. Tetapi kenyataan itu lain persoalan, saudara-saudara. Yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana kita mewujudkan kemauan yang mulia itu melalui tubuh kita. Karena selama kita masih hidup di bumi ini, kiprah dan langkah-langkah kita itu diwakili dan diwujudkan oleh tubuh kita. Seperti tadi, saudara mau mempersembahkan hidup buat Tuhan. Kalau saudara hidup belajar firman Tuhan, apakah saudara menaklukkan tubuh saudara
disiplin untuk menyediakan waktu dengan teratur membaca firman Tuhan. Apa kita mau melatih tubuh kita? Bukan cuma santai-santai seminggu sekali datang dengan kangku. Saya seorang tadi duduk dengan sikap yang seenaknya saja. Bisa kita perintahkan diri kita, kamu tahu kamu hadir di mana ini? Di sanctuary. Apa itu sanctuary? Bait yang kudus, ruangan yang suci. Allah hadir secara istimewa. Siapakah dia yang kau datangi itu? Raja atas segala raja. Ngapain kamu duduk selonjor-selonjor di sana? Coba saudara latih sikap tubuhmu dan tubuhku. Duduk dalam ruang kebaktian, jangan sandar-sandar dengan enak seperti nonton di depan TV. Duduk dengan sikap yang baik, sebab kita menghadap Raja atas segala raja. Coba, itu sangat sederhana sekali. Sebelum kita mempersembahkan, katakan jiwa dan hidup kita, kita rela apa saja buat Tuhan. Kita belum diancam untuk mati bagi iman kita, saudara-saudara. Belajarlah melatih tubuh kita bersikap yang baik. Kekristenan itu mengandung resiko. Kita diajar mengenai teologi, diselamatkan hanya karena anugerah, oleh bilur-bilurnya semata-mata. Saudara dan saya menjadi sembuh bukan karena amal jasa kita, bukan karena doa dan puasa kita, bukan karena persembahan atau segala pelayanan kita diselamatkan. Bukan. Kita diselamatkan hanya karena bilur-bilurnya. Dia yang mengerjakan semua. Kita cuma percaya saja, tidak lakukan apa-apa. Cuma percaya. Begitu gampang. Begitu murah sepertinya. Karena harga terlalu mahal dibayar oleh dia. Kita tidak bayar apa-apa. Celakanya dan resikonya, kita kemudian menjadi take it for granted dan menggampangkan kehidupan kekristenan. Coba saudara lihat, dalam ritus-ritus ibadah kita, apa nih yang susah? Nyaris dalam ibadah kita paling-paling yang membuat kita sedikit susah itu berdiri. Nyanyi lagu 3-4 bait, diulang-ulang, lalu mulai kita mengeluh, habis nih lagu, capek nih berdiri. Baru berdiri nih kita udah capek, saudara. Dan kita tidak bisa tegak dengan hormat kepada Tuhan. Tidak ada doa berlutut di dalam kebaktian dan tata ibadah kita. Bukan. Saya pernah ketika saya mengembalakan sebuah sidang, saya merintis dari nol gereja itu. Mereka membeli rumah dan tanah, lalu mereka membangun gereja. Sebetulnya saya merancang satu arsitektur gereja itu. Saya minta seorang arsitek coba rancang, termasuk piunya, bangku-bangkunya itu. Di setiap belakang bangku itu ada tempat berlutut. Saya punya satu gagasan. Waktu kita berdoa, kita mengaku dosa, kita menyembah Tuhan, semua jemaat berlutut di tempat yang khusus. Sebab apa, saudara? Sikap tubuh itu sangat mempengaruhi sekali. Betul? Coba saudara berdoa dengan begini, duduk santai-santai, dibandingkan yang saudara berdoa berlutut dengan sikap yang hormat, sungguh-sungguh, beda sekali. Dan saya katakan risiko sekali dalam kekristenan karena kita tidak diajar, tidak dianjurkan, bahkan tidak ada keharusan tata ibadah seperti itu. Baik kalau saudara melakukannya secara pribadi, membaca Alkitab dengan berlutut, saudara berdoa malam sebelum tidur, berlututlah di tepi baringan saudara. Itu beda. Jangan berlutut sambil berdoa sambil celentang, sudah siap dengan selimut, aminnya besok pagi. Orang-orang dari aliran agama lain, mereka berdoa sebelumnya mereka membasuh diri mereka, lalu mereka masuk ke ruangan ibadah dengan kaki telanjang, meninggalkan semua kasut dan sepatu di luar. Itu harusnya beda dampaknya dalam jiwa dan roh, bukan? Penganut Sikh, orang-orang India dengan marga Singh yang pakai umbel-umbel turban di dalam tempel mereka berdoa menggosokkan jidat mereka, kening mereka di batu suci
depan ruang ibadah. Ada tempel India yang batu sucinya itu sampai legok, saudara-saudara, legok karena gosok oleh jidat, sudah gak tahu berabad-abad sana. Batu bisa kalah oleh jidat mereka. Memang suku bangsa itu termasuk keras kepala, tapi membuat mereka sungguh-sungguh tidak gampang mereka bisa beralih kepercayaan. Begitu kerasnya mereka dilatih dari sikap tubuh mereka. Kita harus melatih diri kita seperti itu. Untuk itu konsep-konsep kita harus diluruskan dengan kebenaran. Seperti tadi kita mengerti siapakah yang kita sembah. Dr. Tozer menulis dalam bukunya Mengenal Yang Maha Kudus. Dia berkata, siapakah dan bagaimanakah Allah kita? Kalau orang lain bertanya, kita menjawabnya dari apa? Dari bagaimanakah kita menjalankan ibadah kita, sikap ibadah kita. Kalau ada orang belum mengenal Tuhan Yesus, seorang non-Kristen datang ke gereja, dia lalu melongok dari balik jendela. Bagaimana kita beribadah? Apakah dan bagaimana kira-kira gambaran bayangan mereka tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus? Kalau dia lihat kita di dalam ruang kebaktian dengan sikap tubuh kita yang ngantuk-ngantuk, yang melenggut-lenggut mendengar firman Tuhan, yang chatting ngobrol di dalam ruang kebaktian, ada yang datang dengan santai-santai seperti itu, kira-kira dia akan merasa dan mempunyai konsep Allah seperti apa, saudara? Kan? Saudara sendiri dan saya menganggap Allah itu seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan dalam sikap kita? Saya sudah berapa kali men-sharingkan sebuah gereja di Brooklyn di New York sana. Saya hadir, diajak oleh pendeta Bob. Saya sangat berkesan sekali. Kebaktian 6:30 dari pukul 5. Gereja itu sudah penuh, saudara-saudara. Tidak gampang mendapatkan tempat duduk di dalam ruang kebaktian itu. Dan tidak ada orang ngobrol, semuanya khusyuk berdoa. Entah di tempat duduk mereka atau sebagian besar sudah berdiri di depan, berdiri menunggu waktu kebaktian mereka berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap tubuh mereka, mereka mengungkapkan bagaimanakah sikap batin, roh dan jiwa yang katanya mau dipersembahkan pada Tuhan. Kedua, kita harus sadar dan mengerti, selalu ingat bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan bagi jiwa dan roh kita. Harusnya roh, hati, dan pikiran kita menjadi kusir yang mengendalikan kendaraan tersebut. Jangan sebaliknya, malah tubuh kita yang mengatur kerohanian kita, yang mengatur sikap dan semangat batiniah kita. Salah kaprah, jungkir balik, terbolak-balik, saudara-saudara. Hati dan pikiran menjadi tuan seharusnya, menjadi pengendali, menjadi komandan terhadap tubuh kita. Kita harus belajar memerintahkan tubuh kita, melatihnya dengan tekan. Kita harus sungguh untuk kehidupan kerohanian juga menjalankan semangat itu. No pain, no gain. Jangan jadi orang Kristen yang no gain, no pain. Gak peduli dengan hasil, dan aku juga gak mau juga berjerih payah. Marilah kita melatih diri kita melalui penaklukan tubuh. Dalam segala cuaca, setia beribadah kepada Tuhan. Di rumah, dalam ibadah pribadi, disiplin. Belajarlah berjanji kepada Tuhan. Waktu yang terbaik untuk saudara dengan Tuhan itu kapan? Sebelum subuh atau petang hari, sebelum saudara istirahat, selepas semua tugas-tugas, terserah saudara. Tapi disiplin dan kendalikan tubuh kita. Wujudkan tekad kita. Kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, kita tidak mungkin bertumbuh dalam hidup kerohanian kita. Dan kita tidak mungkin menjadi
pemenang. Kita juga bertekad seperti seorang atlet. Waktu kita berlatih untuk kerohanian kita, mana ada atlet yang latihan seminggu sekali cukup? Ada? Ya ada. Olahraga yang terbaik paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Masuk zona latihan yang semestinya, seperti saya share di Bible tadi, harus dihitung denyut nadi saudara ketika saudara berolahraga. Apakah itu sudah masuk ke wilayah latihan yang mempunyai dampak aerobik atau tidak? Kalau tidak, percuma. Dan kemudian selang-seling 1 hari istirahat untuk otot-otot dan jantung paru-paru kita. Kemudian hari berikutnya dilatih lagi. Begitu juga untuk kerohanian kita. Cukupkah seminggu sekali 1 jam ibadah? Tidak cukup. Setiap hari kita harus berlatih untuk ibadah rohani kita. Dan secara grup, baik sekali ada kegiatan-kegiatan tengah minggu, ada persekutuan doa, ada Bible study. Saudara, ayo sediakan waktu. Saya pernah berkata kepada beberapa rekan, kalau memang tidak bisa datang ke Bible study hari Jumat pukul 7 malam, kapan waktu yang saudara bisa? Saya mau menyediakan waktu buat saudara. Kalau ada 2-3 orang saja berkata, Pak Hengki, kami bertiga punya waktu hari Selasa jam sekian, Pak Hengki bisa? Saya akan bisakan buat saudara. Karena kita butuh latihan lebih dari 1 kali dalam seminggu juga untuk kerohanian kita. Amin saudara-saudara. Ya, I know. Saudara mau berdoa bersama-sama, tapi tidak bisa datang pada hari Kamis. Saudara punya agenda. Kalau saudara temukan, aku bisanya hari Senin malam atau hari Senin jam berapa berdoa. Saya mau datang berdoa bersama dengan saudara. Saya jalan saudara. Mari kita menaklukkan diri kita untuk Tuhan dan gilirannya berkat untuk kehidupan rohani kita sendiri. Paulus berkata di dalam surat Timotius, dia berkata, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara lihat, waktu itu dia sudah menjelang ajal dan dia tahu di dalam penjara proses pengadilan dijalankan, dia tahu dia akan divonis mati. Dia menulis surat kepada Timotius, saat ajalku telah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan selanjutnya dia berkata, bukan cuma untuk aku, tetapi untuk setiap orang yang merindukan kedatangannya. Saudara lihat, itulah Paulus. Dia melatih tubuhnya seperti seorang atlet. Dia menaklukkan dirinya. Kalau dia berkata menjelang ajalnya, aku sudah rampung. Aku menyambut kematianku dengan hati yang lega. Dia berkata, aku siap berlayar ke seberang seperti biduk yang melepaskan tambatan dan dermaga. Aku siap berangkat dengan gembira. Saudara-saudara, kita tidak mungkin punya pengalaman seperti itu kalau kita tidak melakukan hidup kita selama kita masih di dunia ini. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Karena apa? Orang Korintus itu kacau di dalam disiplin jasmani mereka. Ada kasus soal makan. Ada yang ribut, boleh makan ini atau tidak. Ada yang datang ke perjamuan kudus, sebelum perjamuan kudus, pesta pora bila dulu. Masing-masing bawa bungkusannya. Bukan potluck. Kalau potluck itu share, bawa masing-masing untuk semua. Tapi semua bawa untuk dirinya sendiri. Orang kaya bawa makanan enak-enak. Tapi banyak budak-budak yang tidak punya makanan. Mereka tunggu sama kelaparan saja sampai saat perjamuan kudus. Paulus berkata, kamu tidak patut hidup seperti itu. Ada lagi kasus-kasus yang melampiaskan nafsu tubuh. Mereka hidup dalam perzinahan. Ada yang tidur dengan istri ayahnya. Itu kasus dalam jemaat Korintus. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Dalam bahasa asli, aku memperbudak tubuhku. Supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, aku sendiri disqualified, dicampakkan
tidak dianggap layak sebagai pemberita Injil. Saudara, Paulus berkata, aku bukan cuma menjadi seorang komentator olahraga yang menyoroti, menyemangati pelari-pelari, tetapi aku sendiri ikut lari di dalamnya, dan aku tidak mau kehilangan bagian itu. Saudara-saudara, marilah kita punya semangat seperti Paulus ini di dalam kehidupan rohani kita. Tapi satu hal tidak boleh kita lupa, kita tidak bisa bersandar kepada semangat kita sendiri. Paulus pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Nanti saudara pulang, saudara baca kitab Roma, surat Roma, pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Di pasal yang ke-7, Rasul Paulus menceritakan mengenai kegagalannya. Dia punya kemauan, tetapi yang dia mau tidak dia laksanakan. Yang dia benci, justru yang dia kerjakan. Dia mengalami konflik dalam kehidupan rohaninya. Tapi dalam pasal 8, Roma pasal 8, dia memberitahukan satu pengalaman kemenangannya. Dan itu menjadi rahasia kemenangan orang Kristen, itu hidup di dalam Roh Kudus, bergantung kepada Roh. Paulus berkata, jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ketika saya dan saudara bergumul menghadapi tubuh kita yang manja, dan bersandarlah pada Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu, maka tidak ada yang mustahil buat kita. Kalau hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen awam lainnya, ada yang berhasil mendisiplin tubuh mereka hidup bagi Tuhan dengan baik sekali, kita juga pasti bisa. Karena Roh yang sama tinggal dalam mereka dan juga tinggal dalam kita. Amin, saudara-saudara. Ingatlah, Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Berjalanlah dengan Roh, supaya kita boleh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita